Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafizah Live, platformnya Gibahin Santri Quran. Apa kabar kalian? Aku harap kamu semuanya serta keluarga sehat selalu, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Hari ini spesial banget karena aku bakal share ke kalian tentang review pondok Quran. Ini pasti ditunggu teman-teman yang lagi cari pondok yang tepat, sistem yang tepat, mungkin cocok atau enggak dengan kitab-kitabnya, dan semoga ini bermanfaat untuk kamu yang sedang lagi nyari pondok Quran. Beberapa minggu yang lalu aku share ke kalian tentang All About Dafu Putri atau Pondok Pesantren Dar Al-Furqon, Janggalan Kudus, Jawa Tengah. Tempat di mana aku memulai belajar dan menghafalkan Al-Quran sampai dengan khatam, alhamdulillah. Dan di podcast kali ini gak kalah seru karena aku juga udah pernah nyantri di pesantren yang bakal aku review. Jadi aku ngajak teman-teman dari pesantren An-Nadwah, yaitu Ustadzah Nurul Karimah dan juga Ustadzah Umi, untuk mendapatkan interview secara akurat, lengkap, dan terpercaya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah aku repotin. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Jadi ceritanya kenapa aku udah sampai ke An-Nadwah ini, jadi aku tiap kali liburan semester aku selalu ngabisin waktu aku untuk entah itu kursus, entah itu memperbaharui atau memperbaiki kualitas hafalan aku. Nah di semester akhir ini, kayak semester 5 sama semester 7 ini, aku 2 kali udah ke An-Nadwah dan aku ngerasa dapat banyak pengalaman ilmu yang seru banget sampai aku gak bisa move on dari pondok An-Nadwah. Dan aku mau share kebahagiaan ini ke kalian semua. Udah langsung aja yuk. Jadi di Jumat penuh barokah ini aku bakal mengupas tuntas tentang Pondok Pesantren An-Nadwah, Kauman, Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam terbaik saya haturkan kepada beliau Kiai Haji Saifuddin Soho, ibunya ya Hajjah Siti Zur'ah Al-Hafidhah, keluarga, dan segenap santri An-Nadwah yang terlalu saya cintai. Semoga aku cukup mampu menyampaikan review ini dengan sopan santun, benar, dan tentunya diterima di hati para pendengar podcast Hafizah Live semuanya. Seperti pada podcast sebelumnya, khususnya segmen review pondok Quran, kita bakal bahas daily life di pondok tersebut, sistem pembelajarannya, syarat kelulusannya, biaya hidup, serta aturan dan budaya yang perlu kalian ketahui tentang Pondok An-Nadwah. Pondok Pesantren An-Nadwah dibangun pada tahun 1981 oleh Kiai Haji Saifuddin. Nah, kita mulai podcast ini dari sistem pembelajarannya di An-Nadwah ya. Setiap harinya, kecuali hari libur atau ada kegiatan lain, setiap santri, entah itu bil waib atau bin nador, akan melaksanakan setoran 2 kali sehari, yaitu setelah jamaah sholat subuh dan juga setelah jamaah sholat maghrib. Terserah mau seberapa banyak kalian setoran, tapi ada rules yang sangat unik dan aku mohon pada kalian dengerin baik-baik. Kalaunya kamu enggak fokus, nantinya kamu bakal pusing, enggak paham. Jadi misal kamu nambah hafalan 1 halaman, maka itu akan diikuti dengan murojaah 1/4 juz. Jadi kamu sekali duduk di depan ibunya ini, kamu setoran 1 halaman. Tapi nantinya setelah 1 halamannya itu berakhir, langsung dilanjut murojaah 1/4 juz. Nah, kamu tahu kan 1/4 juz itu seberapa? Nah, jadi itu 1 juz ada 20 halaman. Nah, 1/4 juz ya 20 halaman dibagi 4, yaitu 5 halaman. Murojaah di sini yang dimaksud adalah hafalan yang sebelumnya udah kamu storin ke bunyanya. Jadi fungsinya di sini untuk murojaah adalah agar hafalan ini super melekat banget, gak mudah kabur di kemudian hari. Aku kasih analogi lain, contoh lain. Jadi misal kamu setoran 2 halaman, berarti kamu murojaahnya setengah juz. Misal kamu hafalan baru 3 halaman, berarti murojaahnya 3/4 juz. Misal kamu 4 halaman, berarti murojaahnya 1 juz. Jadi ini kayak sesuai dengan kelipatannya. Paham nggak kalian? Kalau nggak paham, mending kamu repeat lagi sampai kamu paham.
Nah, misal bacaan kalian belum terlalu bagus. Nah, itu nantinya kalian akan diutus untuk binador di malam hari. Nantinya di pagi hari kalian akan ngafalin surat-surat pendek atau sesuai dengan arahan ibu nyai. Jadinya menghafal sekaligus memperbaiki bacaan sambil jalan biar dapat dua-duanya. Nah, setelah kamu mencapai 1 juz nih ya, nah habis itu kalian harus disimak oleh keluarga dalam. Ini sejenis kayak pra-imtihan yang kemudian setelah kamu benar-benar lancar, kalian bisa setoran hafalan 1 juz ini kepada ibu nyai. Harap menjaga hafalan dengan baik karena kalian gak boleh salah lebih dari 3 kali hilaf, atau kalian bakal remedi atau ngulang sampai sukses. Jadi kalian harus semangat dan super rajin murojaah. Mari kita lanjut di daily life in An-Nadwah. Jadi kita mulai dari pagi hari, bangun tidur, kita pastinya sholat berjamaah subuh, habis itu setoran, habis itu kamu piket harian, terserah itu mungkin nyapu, ngepel atau apapun, bersih-bersih pondok tergantung jadwalnya. Habis itu jamaah duhur, kemudian tartilan 1 juz ba'da duhur, kemudian jamaah asar, lanjut ke jamaah maghrib, habis itu setoran, habis itu jamaah isya, dan juga jam belajar. Jadi sebenarnya kamu di sini bakal punya banyak waktu me time. Kamu harus benar-benar rajin. Dengan begitu kamu akan cepat hatam karena kan kamu punya banyak waktu. Jangan sampai waktu luang ini yang udah diberikan kepada pengasuh malah kamu gunain untuk males-malesan. Ya wasting time banget kalau kamu cuma males-malesan di pondok lah. Kita lanjut di kegiatan mingguan di Pondok An-Nadwah. Jadi di malam Kamis ada kegiatan semaan 2 juz, di malam Jumat ada pembacaan Rotibul Hadat, semaan, tibaan. Nah, tibaan ini biasanya favorit santri-santri An-Nadwah karena benar-benar bisa nge-refresh otak kita yang begitu panas oleh hafalan. Tapi kalau tibaan kan rasanya seneng banget, gak tahu kenapa sih. Selanjutnya di hari Ahad ada ro'an, yaitu membersihkan bersama-sama seluruh santri An-Nadwah. Kita lanjut di kegiatan bulanan, ada semaan keluarga pada minggu Pon, semaan alumni di minggu Kliwon, semaan ibu-ibu di minggu Wage. Jadi kamu harus notice banget tanggalan Jawa. Yang kalaunya aku nggak paham, aku cuma ngikut teman-teman aja lah. Ikut ada kegiatan itu ya ngikut aja. Pusing aku mikirin tanggalan Jawa nggak hafal-hafal. Selanjutnya kegiatan tahunan ada hari kemerdekaan. Nanti itu bakal diisi dengan lomba-lomba kayak cerdas cermat, MTQ, atau tentang ya bisa jadi tentang hafalan Quran dan berbagai kegiatan lainnya untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Ada juga selanjutnya posonan di bulan Ramadan. Aku belum pernah nyoba, tapi katanya teman-teman itu super sibuk banget karena kita bakal mengkaji banyak kitab. Jadi aku kira posonan di An-Nadwah sangat seru. Mungkin nggak tahu sih kapan bisa nyoba posonan, semoga lain waktu aku bisa. Dan juga ini haflah dilaksanakan 3 tahun sekali. Tapi ini super fleksibel sih. Nggak harus 3 tahun, selama udah ada yang hatam, mungkin beberapa orang yang secara paripurna tuntas semuanya udah tuntas lah ya, itu mungkin bisa kok diadakan haflah di tahun tersebut, misal teman-temannya udah ada. Nah, aku bakal jelasin ke kalian gimana prosedur haflahnya. Jadi kalau kamu mau haflah ya, jadi kamu harus banget untuk nyelesain 30 juz bil hifdi ke ibu. Habis itu dimurojaah ulang dari juz 1 sampai juz 10. Astagfirullah. Juz 1 sampai juz 30. Terserah seberapa banyak mampu kalian bisa murojaah. Kan kemampuan orang beda-beda. Kadang ada yang malas, ada yang rajin. Yang rajin tentunya sebanyak mungkin. Boleh dimulai dari 1/4 juz, setengah juz, ataupun 1 juz. Nah, semakin banyak kamu murojaah, tentunya semakin berpotensi untuk hatam lebih cepat dari yang lainnya. Di Pondok Pesantren An-Nadwah juga ada Riyadhah 40 hari nih. Kalian kalau suka challenge harus ikut Riyadhah 40 hari. Ini hukumnya nggak wajib, cuma yang mau aja. Selain itu riyadhahnya diiringi dengan berpuasa selama 40 hari juga. Jadi
Ini ampuh banget, bikin hafalan gak hilang-hilang, karena kamu harus ngehatamin Al-Quran dalam sehari. Jadi satu hataman sehari yang dilakukan 40 kali. Bagi kalian yang penasaran bagaimana proses riyadhah kayak apa, nanti aku bakal bikinin podcast di segmen yang berbeda ya. Yang menarik di pondok ini gak cuma dunia perhafidhahannya. Jadi di sana kamu juga bakal mengkaji kitab-kitab keren yang diampu langsung oleh Kiai Haji Syaifuddin. Dan untuk saat ini santri Anak 2 sedang mengkaji Nasho Ehal Ibad di Jumat pagi, di malam Ahad ada Khazinatul Asrar, di Ahad pagi ada Matnuz Zubat. Dan setelah kitab-kitab ini hatam, akan berganti kitab-kitab yang lainnya. Jadi kamu bakal punya banyak literasi Islam yang tentunya akan sangat bermanfaat di kehidupan bermasyarakat nantinya. Gak cuma hafalannya bagus, tapi ilmu pengetahuan keislamannya juga keren banget. Selanjutnya, santri putri yang uzur itu gak cuma bengong, scrolling medsos sambil rebahan doang. Misal kalau di tempat-tempat pondok yang dulu pernah aku mondokin tuh, kalau mbak-mbak uzur ya gak ngapa-ngapain, misal kita cuma baca novel atau rebahan doang. Tapi kalau di sini mbak-mbak yang haid itu mengkaji kitab bersama ibunya Hajjah Siti Zur'a al-Hafidhah, yaitu belajar kitab Risalatul Mahid, Fasolatan, Safinah, Ta'limul Muta'lim, Lubabul Hadis, Uqudul Jain 1 dan 2, Sulam Taufik, Durarul Bahiyah. Seru banget kan? Ini favorit aku sih kalau ngaji kitab. Seneng banget aku ngaji kitab-kitab ini. Next, yang gak kalah penting adalah tentang biaya. Jadi kalau kamu mau mondok di sana, kamu perlu nyiapin uang pangkal 75.000, dibayar cuma sekali selama menjadi santri, dan juga membayar simpanan pokok sebesar 15.000. Ini tujuannya bener-bener bikin kamu baper banget. Jadi misal ada teman-teman yang belum kiriman atau ada hal yang sangat mendesak, misal sakit, gak bisa berobat atau apa, nanti kalian boleh pinjem simpanan pokok untuk keperluan mendesak kalian. Jadi sebenarnya pihak pengasuh tidak memberikan anggaran khusus ya, tapi teman-teman santri ini kayak bersama-sama ngadain iuran untuk masak bersama. Jadi santri Anak 2 ini masak sehari 1 kali, tapi tenang aja, kamu bisa makan sebanyak mungkin nasinya. Misal kamu pengen lauk pauk, kamu bisa keluar untuk membeli lauk pauk favoritmu sesuai dengan seleramu, tapi nggak boleh lebih dari jam 5 sore ya. Beberapa santri membawa beras dari rumah. Kalau orang tuanya mungkin punya ladang atau apa, biasanya para orang tua ini mengirimkan kayak ya lauk seperti kayak kangkung atau mungkin sayur mayur lainnya. Dan misal kamu kan gak bisa bawa beras nih ya, kamu bisa iuran berupa uang, yaitu 25 rupiah astagfirullah, 25.000 rupiah untuk iuran beras, dan juga 60.000 rupiah untuk sayur mayur ataupun lauk. Next, hal yang perlu kamu perhatikan, ini pantangan banget. Yang pertama, gak boleh pacaran. Enggak boleh, pacaran itu haram banget di Anak 2. Jadi hentikanlah pacaran kalian. Kalau punya pacar, putus saja. Selanjutnya, nggak boleh keluar lebih dari jam 5 sore. Oke, ini harus diperhatikan ya. Kalau keluar pondok ataupun mengaji, tidak boleh pakai kaos, harus pakai baju-baju resmi atau jas gitu. Tentang keluar pondok ini sebenarnya rulesnya benar-benar sederhana banget. Misal kalau kamu keluar di sekitar pondok, itu kamu nggak perlu kayak izin secara formal ke dalam ya. Kalau butuhnya cuma beli makan atau apa ya silahkan keluar. Tapi kalau keluarnya kayak jauh, misal ke stasiun atau keluar kota, misal ke Jogja, ke Bantul atau kemana, itu harus benar-benar izin. Tapi aku kurang tahu ya di mana batas-batas daerah yang harus perlu izin atau enggak. Soalnya aku kurang begitu hafal daerah di sana. Nanti kalian tanya ke mbak-mbaknya yang jauh lebih paham tentang daerah pondok. Next, hal apa aja yang perlu kamu siapin kalau mau mondok ke Anak 2? Yang pertama tentunya niat. Ya, niat ini kalau udah punya niat pasti bisalah langsung jalan. Yang kedua, bawa baju secukupnya yang sopan.
kaos panjang boleh, kaos pendek untuk istirahat boleh, gamis juga boleh, rok juga boleh. Sebenarnya nggak ada rules yang tertentu untuk baju ini ya, tapi mostly mereka pakai sarung untuk daily life-nya. Jadi kalau kamu nggak pengen terlalu mencolok ya pakai sarung aja lah, biar kayak sama teman-teman. Terus peralatan tidur seperti kasur ataupun karpet, bantal sebenarnya juga nggak perlu sih kalau bawa dari rumah, orang kita beli di pasarnya juga ada banyak. Jadi ya tergantung kalian gimana, tapi kalau peralatan tidur memang tidak disediakan di pondok, tapi sebenarnya ada kayak mungkin bekas punya mbak-mbak di masa lalu yang udah boyong, itu juga bisa dipakai sebenarnya. Menurut pengalaman pribadi aku yang udah pernah mondok di An-Nadawah itu seru banget. Aku suka banget bentang alamnya, aku suka daerahnya, tempatnya sejuk, gak panas kayak Semarang. Dan aku yakin semua orang gak sanggup move on dari Jogja karena ya lingkungan sosialnya sangat bagus, semua orang ramah, halus, religius. Sistem An-Nadawah juga sangat bagus dan memungkinkan kita untuk khatam dengan lebih cepat dan lebih lancar karena ada murojaah yang berlapis-lapis dan ada banyak tempat deres yang super nyaman. Favorit aku sih, aku deres di kali itu ya, aku lupa nama kalinya, dan bapak ibunya yang super perhatian, keluarga dalam yang juga super perhatian, dan entahlah semua tentang An-Nadawah membuat aku sangat terlalu jatuh cinta. Dan pulang dari sana adalah definisi patah hati yang begitu patah dengan rindu yang mencekam di hari-hari kemudian. Oh my god, it's so sad guys. Aku harap review ini bermanfaat untuk kalian. Jikapun kalian ingin review pondok-pondok yang lainnya, kita tunggu di podcast selanjutnya. Dari aku Dina Fitria, salam terbaik untuk kalian dan sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.